warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Saya harap semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa-doa kita tadi, kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam hal apapun, terutama dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Untuk pertemuan kita pada kali ini, saya akan memberikan materi mengenai pantun. Berbicara tentang pantun, saya yakin kalian tidak asing lagi dengan kata-kata pantun. Jadi, apa itu pantun? Pantun merupakan puisi Melayu lama asli Indonesia yang terdiri dari sampiran dan isi dengan rima abe-abe. Jadi, dari mana kata pantun ini berasal? Kata pantun ternyata berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu tuntun, yang berarti mengatur atau menyusun. Pantun tidak hanya memiliki rima dan irama yang indah, namun juga mempunyai makna penting. Ternyata pantun pada awalnya merupakan karya sastra Indonesia yang diungkapkan secara lisan. Namun seiring berkembangnya zaman, pantun mulai diungkapkan dengan cara tertulis. Adapun ciri-ciri pantun ini, yang pertama, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ciri yang kedua, pantun memiliki bait. Nah, setiap bait pantun disusun oleh baris-baris. Satu bait terdiri dari 4 baris. Ciri yang ketiga, setiap baris terdiri dari 4 sampai 6 suku kata. Ciri yang keempat, setiap bait pantun terdiri atas sampiran dan isi. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Walaupun sampiran tidak berhubungan langsung dengan isi, namun lebih baik apabila kata-kata pada sampiran merupakan cerminan dari isi yang hendak disampaikan. Untuk ciri yang kelima, pantun bersajak abe-abe atau a. Tidak boleh A, B, B atau sajak lain. Berikut ini merupakan salah satu contoh pantun. Mari kita baca bersama-sama. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Marilah kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Seperti yang sudah dikatakan pada ciri-ciri pantun sebelumnya, yaitu ciri-ciri pantun yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris, yaitu 1, 2, 3, 4. Ciri yang kedua, setiap baris terdiri dari 4 sampai 6 kata, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi baris pertama pada pantun ini terdiri dari 5 kata. Ciri yang ketiga, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi jumlah suku kata pada baris pertama yaitu berjumlah 10 suku kata. Ciri yang keempat, bersajak abe-abe. Nah, pada pantun ini bersajak abe-abe dan berima abe-abe. Rima merupakan persamaan bunyi pada baris akhir. Baris pertama pada pantun ini kita beri simbol A. Pada pantun ini baris pertama diakhiri dengan bunyi ur, maka baris ketiga juga diakhiri dengan bunyi ur. Apabila baris pertama diakhiri dengan bunyi ur, maka baris ketiga juga diakhiri dengan bunyi ur. Untuk baris kedua dan baris keempat kita beri simbol B. Pada bunyi akhir pada baris kedua dan baris
keempat diakhiri dengan bunyi it. Apabila bunyi baris kedua diakhiri dengan bunyi it, maka baris keempat juga diakhiri dengan bunyi it. Macam-macam pantun. Jadi pantun ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama berdasarkan siklus kehidupan. Bagian kedua pantun berdasarkan isi. Untuk pantun yang berdasarkan siklus kehidupan, yang pertama adalah pantun anak-anak, yaitu pantun yang berhubungan dengan kehidupan pada masa kanak-kanak. Nah, pantun ini dapat menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Contohnya, akar alang entah menghilang, tumbuh bukan sebagai tanaman. Hati senang bukan kepalang, bermain bola bersama teman. Yang kedua, pantun orang muda, yaitu pantun yang berhubungan dengan kehidupan pada masa muda. Nah, pantun ini biasanya bermakna tentang perkenalan, hubungan asmara, rumah tangga, serta perasaan. Contohnya, burung dara, burung merpati. Pohon capah, mampir rumahnya. Jangan gusar, kecil di hati. Adinda manis, siapa yang punya? Yang ketiga, pantun orang tua, yaitu pantun yang berhubungan dengan orang tua. Nah, biasanya tentang adat, budaya, agama, dan nasihat. Seperti contoh, kalau rindu kirimlah surat, bertanya kabar orang di sana. Carilah bekal untuk akhirat, supaya kelak masuk ke surga. Kita masuk pada pantun berdasarkan isi. Yang pertama yaitu pantun jenaka, yaitu pantun yang berisikan tentang hal-hal lucu ataupun hal-hal yang menarik. Contohnya, ingin belajar di tanah Jawa, tapi enggan jauh dari orang tua. Perutku sakit sebab tertawa, melihat rambutnya tercukur semua. Jadi isi pantun ini itu candaan ketika melihat orang memiliki rambut botak. Kemudian yang kedua, pantun nasihat, yaitu pantun yang berisikan tentang nasihat yang bertujuan untuk mendidik dengan memberikan nasihat tentang moral dan budi pekerti. Contohnya, pergi berlibur ke rumah paman, sekalian belajar budaya dan tari. Tidak ada yang lebih nyaman selain jaga kesehatan diri. Jadi isinya adalah tidak ada yang lebih bahagia selain kita memiliki badan yang sehat. Yang ketiga, pantun teka-teki, yaitu pantun yang berisikan teka-teki. Dan biasanya pendengar ataupun pembaca diberikan kesempatan untuk menerka-nerka teka-teki pantun tersebut. Seperti contoh itu contohnya mendengar ibu sedang masak. Ternyata masak kue panggang. Kalau kamu pintar menebak ular apa yang ada di pinggang, kira-kira apa ya? Untuk contoh selanjutnya itu pantun kiasan. Itu pantun yang berisikan tentang kiasan yang biasanya untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Contohnya, kayu jati dibuat papan, burung puyuh jauh menghilang. Padiku tanam dengan harapan, tumbuh pula rumput ilalang. Jadi isi pantun ini itu penulis menyampaikan seseorang yang menanam padi tentunya memiliki tujuan yang positif, baik itu untuk kebutuhan sehari-hari maupun mendapatkan keuntungan. Untuk tugas, silakan kalian buka buku latihan dan buatlah pantun berdasarkan siklus kehidupan dan berdasarkan isi, sesuai dengan syarat-syarat pantun yang sudah dipelajari, masing-masing 2. Dan nanti saya juga meminta kalian membacakan di depan kelas satu persatu. Itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Apabila ada materi ataupun mengenai tugas yang kurang paham, silakan dipertanyakan. Itulah pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat hendaknya.
Dan apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.